Welcome back Tribun Garage. Hari ini Tribun Garage kehadiran tamu spesial lagi nih dari LT2C Club Indonesia atau LSA Lampung Say LT2C. Oke Tribuners, pengen tahu obrolan kita sore hari ini seperti apa? Yuk kita ajak ngobrol-ngobrol dengan perwakilan dari LSA Lampung Say LT2C. Aduh, kebiasaan nih. Lepas aja kayaknya Om ya. Tapi nggak apa-apa, dilepas kali ya. Lepas aja dulu lah, nggak apa-apa. Biar enak. Jadi LT2C Lampung Say LT2C Korwil Bandar Lampung. Berarti ini perwakilan dari Bandar Lampung. Sebelumnya mohon perkenalin dulu lah dirinya masing-masing. Dari Pak Ketua. Nama saya Maini atau Mas Abil LSC. Jabatan Sebagai Ketua Dewan Tim Korwil Bandar Lampung. Oke, kalau saya nama itunya Dafroni. Biasa kalau untuk di Facebooknya udah idap dan saya di LSE Korwil Bandar Lampung sebagai bendahara. Sebagai bendahara, berarti yang megang duit dong Om. Oh iya. Banyak duitnya berarti Om ini. Pokoknya kalau urusan duit nanti. Awas lo, lihat Tribuners semua lo. Tapi obrolan lo. Obrolan ya. Om Abil, masa jabatan untuk sebagai ketua ya, itu sudah menjabat berapa lama? Saya menjabat sudah sekitar 3 tahun ya. 3 tahun. Sudah 3 tahun. Berarti untuk masa jabatannya itu 5 tahun ya? Atau berapa tahun? Untuk musyawarah? Untuk yang di Bandar Lampung mungkin sekitar 5 tahun. 5 tahun ya? 5 tahun kalau berarti sisa masa jabatan di 2 tahun ya. Kalau udah idap sudah sama? Kalau untuk kepengurusan kayaknya sama. Nggak ada bedanya. Regenerasi lah. Regenerasi. Ya. Betul. Berarti dari jeda waktu tahun pertama hingga tahun ketiga, kira-kira kegiatan LSA khususnya untuk Bandar Lampung, Korwil Bandar Lampung itu sudah apa aja kira-kira? Kalau untuk kegiatan LSA kami masih mengarah ke pusat. Ke pusat. Jadi apa instruksi dari pusat itu di luar acara khusus untuk Korwil Bandar Lampung ya. Kalau untuk bagian LSC-nya kami masih mengikuti apa instruksi dari pusat. Dari pusat. Jadi kalau untuk kegiatan untuk khusus Korwil Bandar Lampung sendiri, ya mengikuti rutinitas bulanan. Terus kegiatan sosial, umpamanya dengan waktu-waktu tertentu santunan anak yatim, yang pasti itu kegiatan sosialnya umpamanya ada kemalangan lah, salah satu dari anggota itu harus hadir. Oke. Kalau untuk kegiatan bulanannya, kira-kira itu kegiatannya seperti apa itu? Dari Om Abil dulu deh. Ya untuk bulanan rutinan. Jadi Kopdar ya, kayak kopdar bukan? Rutinan kumpulan sekalian Ini kayaknya ini kayaknya Om Abilnya ini tegang ini Tribuners. Kayaknya kita ajak ketawa dulu deh. Oke, dilanjut dengan begini Om Brian. Jadi kegiatan rutinitas bulanan untuk Korwil Bandar Lampung ya seperti biasa lah. Kemana di orang yang lain-lain instruksi dari pusat kan. Mendata anggota itu udah pasti. Jadi siapa anggota yang hadir, siapa yang enggak itu harus terdata. Jadi kalau umpamanya nggak hadir dalam waktu yang tertentukan ya paling enggaknya ya adalah menginformasikan lah ya ke grupnya. Harus diinformasi. Kalau enggak mungkin ada itu dari pusat ada teguran. Itu tergantung dari korwilnya masing-masing kayak mana aturannya. Gitu. Tapi kalau untuk Korwil Bandar Lampung sendiri, kalau untuk sekarang ini di luar pendataan anggota, kami dari rumah ke rumah kalau untuk sekarang ini yasinan rutinan. Yasinan. Itu dirutinkan. Umpamanya hari ini di rumah si A itu yasinan, nanti di rumah si B nanti itu yasinan lagi. Dan itu kegiatan untuk sekarang. Kalau untuk
pendanaan, maksudnya apakah yasinan itu dibebankan ke yang punya acara atau memang namanya kita komunitas, apakah kita memang ada iuran? Oh, kalau iuran tuh ada, pastian kan. Kalau iuran itu tuh masuknya ke Korwil. Tapi kalau untuk jamu menjamu itu di mana sanggup tuan rumah aja. Oh gitu. Jadi nggak terlalu dibebankan, harus begini, harus begitu. Enggak Itu ya. ibu mas ya. Betul. Seadanya. Artinya kan memang kita tidak menuntut anggota itu untuk yang lebih gitu kan. Pokoknya berjalannya kayak gitu. Jadi maksudnya yasinan itu kan kita berdoa untuk semua anggota, baik itu anggota LTTC, LSE khususnya Korwil Bandar Lampung kan, untuk keselamatan di jalan. Kita berdoa kan kita kan nggak tahu yang namanya di jalan. Di jalan ya, banyak kendala-kendala itu ya Om ya. Kendalanya, jadi kita minta keselamatan lah pokoknya untuk yang di jalan dan untuk yang ditinggalkan juga kan kita harus berdoa. Ya. Betul. Mudah-mudahan rezekinya lancar Lancar terus juga. dan Amin. Terus memang fungsinya kita untuk yasinan juga mungkin kemungkinan untuk lebih mendekatkan keluarga kita dengan betul. satu sama yang lain lah gitu ya Om ya. Saling bersinergi lah Saling antara keluarga si A dengan keluarga si B. saling menguatkan lah ini ya. Apalagi kalau sering ditinggalkan gitu kan. Iya. Terus selain dari acara bulanan rutin itu kan yasinan ya. Yasinan. Selain yasinan itu mengikuti instruksi dari pusat ya. Apa instruksi dari pusat, tapi kalau untuk dari Korwil masing-masing ya itulah dari kami kan. Karena yang namanya kita di jalan jadi kita serahkan semua sama yang di atas. Kemudian kan ya kalau mudah-mudahan selamat pulang pergi kan itu yang kita mau. Itu harapannya. Itu harapannya, terus ditambah muatan yang banyak dan rezeki. Itu intinya ya. Kalau pulang nggak bawa apa-apa nggak usah pulang. Nggak usah pulang kan. Ngapain kamu keluar gitu kan? Ya sama sih sebenarnya. Gini Om ya. Kadang-kadang orang berpikiran sama sopir ini udah berpikiran negatif dulu, apalagi kayak sopir-sopir pick up rata-rata kan. Dia pemikirannya kadang-kadang udah negatif, oh si itu tuh sopir gitu. Apalagi nyari mantu ya. Cuman kalau untuk bicara negatif, itu kan tidak semua lah ya. Betul. Tidak semua driver ekspedisi itu negatif semua. Artinya tinggal tergantung dari diri kita masing-masing. Betul ya, Pak Wali Kota ya. Kalau ibaratkan di LTTC, di keluarga besar LTTC, dia ada presidennya. Ada presidennya. Ada gubernurnya. Inilah wali kotanya. Cobalah Pak Wali Kota dulu lah. Coba tunjukin dulu suaranya Pak Wali Kota. Kira-kira apa nih yang kegiatan-kegiatan yang kedepannya itu akan kita selenggarakan khusus untuk Korwil Bandar Lampung? Kalau buat Bandar Lampung apa dah? Mungkin kalau di masa pandemi ini kita belum bisa berumur banyak ya. Ya segala sesuatunya kalau untuk sekarang kan dibatasi. Betul. Dibatasi kan. Terus untuk kegiatan berkumpul ini kan masih dalam pantauan semuanya. Tahu-tahu nanti yang namanya kita aktivitas bolak-balik Lampung Jakarta, kadang-kadang ya pemikiran orang kan nggak sama. Betul. Jadi istilahnya kan karena sering membaur di jalan, paling nggaknya ada pemikiran jangan-jangan orang ini membawa COVID. Kan bisa jadi. Jadi aktivitas untuk sementara memang dibatasi. Jadi kalau aktivitasnya untuk keluar dibatasi dulu, tapi kalau untuk rutinan memang ya diwajibkan. Rutinan setiap bulan. Tapi artinya ketika kita dilanda COVID itu kan sekitar bulan Februari ya Om ya, benar ya? Artinya semua kegiatan tertunda semua ya Om ya, nggak berjalan ya Om ya? Ya bahkan buat rutinan aja pertama itu ada 3 bulan lamanya rutinan divakumkan lah. Divakumkan. Ya. Terus nggak situ juga, dia sampai ke muatan-muatan ada itunya. Jadi berhenti semua ya, stop semua ya muatan-muatan juga ya. Banyak penurunan lah. Tapi kan kemarin itu sempat kita kan PSBB, bukan PSBB ya, sempat kita untuk dari dalam keluar nggak bisa, tapi terkecuali ekspedisi. Ya benar. Itu apakah tetap menerapkan protokol kesehatan? Pasti Om Rian harus kayak gitu.
kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan, cuci tangan itu hal penting kan, pakai masker, sanitizer itu loh, di mobil lengkap semua ya. Lengkap di mobil. Artinya kendala-kendala di jalan tuh sering di stop dengan pihak keamanan. Ya, dalam artian untuk pemeriksaan. Karena gitu. mereka kan menjalankan tugas kewajiban mereka menjalankan tugas itu. Cuman apa instruksi dari mereka kita harus persiapkan juga. Pokoknya di jalan harus memakai masker ya, wajib pakai masker. Ya, artinya suruh cuci tangan, tapi cuci tangan aja, makan enggak? Kurang lengkap dong berarti. Harusnya suruh cuci tangan, suruh makan. Ini nasi bungkusnya gitu kan. Cuman ibaratnya dengan kebiasaan kita yang ramai di jalan ya, khususnya kan para driver kawan-kawan ekspedisi ini kan biasa dengan muatan penuh gitu. Ketika di jalan yang notabene kosong itu apakah bisa jalan kebut? Maksudnya lebih cepat dari kecepatan biasanya? Nah, coba itu tergantung tonase. Tonase ya. Ya, kalau tonasenya berat ya agak sedikit terlambat sih. Terlambat ya. Oh, artinya walaupun jalan sepi tetap juga ya kecepatannya tetap dengan tonase tadi ya. Di ban ini. Oh, oke. Artinya memang karena saya sering di belakang truk gitu kan, sering di belakang truk kan, truk tuh jalannya pelan gitu kan. Terkadang suka kesel gitu kan, dalam artian suka kesel karena pelan tadi gitu kan, itu yang membuat macet masalahnya. Ternyata setelah saya ngobrol-ngobrol tadi di balik layar tadi, ternyata itu pengaruh dari tonase mereka ya. Gitu. Ya, kalau itu juga kadang-kadang juga tuntutan Mas ya. Dibawa gimana, nggak dibawa gimana, jadi sama kami driver ini udah sama kayak semala kamal lah. Dibawa beban di jalan, nggak dibawa, nggak dapat duit. Nah, gimana lah kan? Terus langganan juga, ditolak nggak enak ya Om ya. Jadi besok lagi nggak dimuati nantinya, kapok orang. Jadi mau nggak mau kita harus tetap jalan kayak gitu. Iya. Tapi kalau untuk resiko kita melihat di jalan ya Om ya, yang unit-unit kawan-kawan itu yang sudah ada modifan, terus ditambah lagi terkadang sudah muatannya sudah over Pecakar gitu. Langit itu. Pecakar langit. Kita ngelihat dari belakangnya udah begini gitu kan. Itu apa resikonya sudah diperhitungkan? Kalau risiko semuanya berisiko, apapun kegiatan kita berisiko. Cuman kalau untuk itu semari kita ke jalan itu kita berserah diri sama Tuhan aja. Karena usia rezeki kan itu Tuhan yang menentukan. Jadi kita berserah diri aja. Kadang-kadang kalau nggak dibawa, itulah kata apa itu tadi kan, nggak dibawa gimana, mau dibawa gimana. Sedangkan kalau untuk dipaksakan terpendam di hati, nggak bisa kita gitunya. Oh, mobil lah inilah. Betul. Tapi yang punya angkutan karena keadaannya kayak gini sekarang kan mau nggak mau dia harus mengikuti kayak gitu. Iya, kalau nggak ketemu di ongkosnya. Intinya kan ongkos perut itu ya kan. Artinya ketika PSBB, ketika adanya pandemi ini memang penurunan omset dari kawan-kawan driver itu dirasain juga ya. Iya, luar biasa. Artinya ongkos itu memang yang biasanya misalkan 500.000 gitu, ini jadi kepotong. Ya kalau kepotong mungkin kepotong sedikit. Cuman yang biasanya bisa 2 kali seminggu, sekarang sekali, pengaruhnya 2 minggu sekali. Kan kalau untuk kami itu sangat signifikan. Karena untuk pengurangan biaya pengeluaran kami hari ke hari nggak tutup Om Rian. Ditambah lagi di jalan ini kan resikonya banyak lah kan, ada pungli-punglinya lah. Jadi bisa disampaikan di sini kan, sama yang itulah untuk mengatasi pungli di jalan ya. Terutama di daerah-daerah mana itu Om kira-kira pungli itu? Tol Lampung. Oh di tol ada? Tol Lampung, tol Jakarta ada. Itu di mananya ya Om? Nggak bisa kita sebutkan sih aslinya. Iya, itu oknum, Kalau nasibnya bagus sih alhamdulillah. Cuman kalau nasibnya ya paling ada 2, ada 3
Itu di tol tuh kayak mana ya Om? Ngemil itu Om? Ngemil. Jadi kalau ada di depan ada mobil biru putih, nanti kita lewat, nanti dikasih lampu, totot lampu. Simbolnya. Ya, kita kiri. Oke. Ya. Kalau misalkan di luar dari situ Om, dari tol gitu, di luar dari tol itu, kalau di luar di jalan lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Banyak lagi kalau itu kan itu yang dibilangin tadi oknum itu tak terduga. Kadang-kadang dia tak menargetkan, cuman apa yang ada diambilnya. Misal kalau ada rokok ya rokok, ada kesempatan HP diambil. Itu kalau ya aman-aman aja. Tapi kalau bagian yang nggak aman, kadang-kadang dia bersenjata tajam. Jadi yang kita lakukan di jalan itu. Bahkan pistol juga. Pistol juga ada itu. Oke. Itu mereka yang di tengah jalan ya bahkan ya. Iya, ngejar pakai motor. Ya kalau sebelum ada tol ini, kalau untuk dini hari bagian mulai dari turun kapal sampai Bandar Lampung itu ada. Dini harinya siang nggak ada lagi kan. Sekitar jam 2. Jam 2-an ya. Nah itulah yang dihadapi sama teman-temannya yang selama ini. Tapi mereka sempat nyetop, sampai nyetop. Stop, udah berhenti. Ada yang depan aman, belakangnya kebobolan. Oh gitu. Itu yang dibilang bajing loncat itu. Ya kurang lebihnya kayak gitulah. Iya. Itu memang nggak kerasa dengan kita ya, di spion nggak kelihatan ya. Muatan tinggi itu mah nggak kerasa ya, ibaratnya. Bukan ketika motor atau kendaraan mereka mepet mobil kita itu nggak terpantau di spion. Kalau lampunya nggak hidup dari jauh-jauh, dan kita mantau, sedangkan kita fokus ke depan sama dia. Oh iya. Nah, habis itu dengan muatan agak lumayan kan, dia naik di belakang, ya nggak kerasa lah, ibaratkan naik korek api, nggak ada itu. Iya. Nggak pengaruh dia kan, nggak kerasa. Kalau untuk daerah-daerah rawan gitu Om ya, rawan dalam artian banyak punglinya, terus banyak tindak kejahatannya gitu. Itu di daerah mana aja Om kira-kira? Kalau untuk Lampung lah ya, untuk skup Lampung yang saya tahu di Terbanggi, anggota juga udah banyak yang sudah banyak di situ ya. Terus di daerah Tanggamus. Ya, Tanggamus daerah Wonosobo sana lagi. Wonosobo sana lagi. Kemarin anggota juga. Semaka, bukan? Ya kurang lebih daerah situlah. Terus daerah Kalianda kalau kita nggak lewat tol. Kalianda dari dulu sampai sekarang sama. Masih sama. Itu untuk jam-jamnya Om? Jam malam? Iya, jam malam itu. Jam malamnya ya. Kalau siang sudah enggak ya Om? Enggak, kalau siang enggak. Sore juga enggak ada. Sekitar antara jam 12 ke atas ya. Dini hari lah. Dini hari ya. Tapi kawan-kawan driver kita ini menanggapi hal-hal seperti itu seperti apa? Ya kalau umpamanya untuk ketakutan ya rata-rata takut lah, karena itu udah termasuk ancaman nyawa, ya kan. Jadi karena uang jalan nggak seberapa, jadi berpikirnya kayak mana lah. Di samping berisiko kan, umpamanya kalau dia bawa muatan ikan, umpamanya kan, mau nggak mau harus diterobosnya, karena tuntutan muatan, dia harus nguburnya. Jam sekian harus nyampe. Gimana ketemunya aja lah, ya kayak gitulah anggapan sopir kan. Jadi kepada pihak yang berwajib juga kami minta tolong lah di daerah-daerah yang itu tuh mohon diperketat lagi ya. Oke. Mudah-mudahan tersampaikan. Amin, ya Allah. hari ini ya, dari acara hari ini mudah-mudahan tersampaikan lah ke instansi terkait lah. Betul, ya. Mudah-mudahan ditindaklanjuti. Ini kan keresahan-keresahan yang dirasakan oleh kawan-kawan driver ya di jalan ya. Terus apakah driver itu jarang pulang ya Om? Kira-kira pulang itu 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau seminggu sekali? Kita tergantung. Kalau misal seminggu 2 kali ya paling di rumah sehari, jadi kita berangkat lagi. Oh, istirahat sehari Om? Cukup itu Om? Ya cukup, nanti kan mobil muat kita tidur. Oh gitu ya Om ya? Iya. Terus jadi, kalau misalkan driver ini dia mampir ke rumah makan gitu ya? Iya. Nyampe rumah makan itu mereka istirahat di situ? Kalau di rumah makan paling cuma ngopi. Oh hanya ngopi? Ya kalau untuk aktivitas Jakarta Lampung ya sekedar ngopi, makan. Ya ngopi. Tapi kalau umpamanya kita jarak tempuhnya udah panjang, udah terhitung ratusan kilometer, mau nggak mau itu harus nginap di rumah makan. Ya istirahat. Istirahat ya. Cari tempat yang aman. Cari tempat yang aman. Tapi di rumah makan ada keamanannya juga?
Ada ya. Ada keamanannya ya, namanya keamanan juga kan nggak mungkin dia untuk jaga mobil satu-satu. Iya betul. Yang pasti kita harus antisipasi untuk sendiri lah, jaga barang sendiri. Iya. Karena tadi menurut Uda Idap tadi katanya ketika barang muatan sudah banyak, itu kan kita udah nggak kerasa lagi gitu kan. Betul. Apalagi kita udah perjalanan jauh, udah capek gitu kan, kita tidur gitu. Tidur di mobil atau di Kebanyakan dalam mobil. Ya, dalam mobil kan? Di rumah makan juga ada menyediakan tempat tidur. Ya. Tapi kadang-kadang kebanyakan memang tidur di mobil. Kalau dia umpamanya jalan dua, umpamanya kan ada keneknya. Salah satunya tidur di mobil. Paling nggak untuk menjaga barang di mobil lah. Karena tanggung jawabnya kalau segitu itu memang luar biasa besar. Terus kalaupun memang ada kejadian gitu, kehilangan barang kita di mobil gitu, itu gimana? Pertanggungjawabannya dengan si owner. Ke aturan yang pertamanya, kayak mana aturan pertama dari si punya barang dengan yang pembawanya ini. Ya, kalau umpamanya kalau untuk membantu mungkin ada kan, ya kembali ke aturannya lah, kayak mana sebelum perjanjian. Oh, artinya ketika kita bawa suatu barang itu memang sudah ada perjanjiannya ya, draft perjanjian memang sudah ada ya. Ya semuanya kan nggak pengen celaka om ya. Iya. Itu kan celaka ketemunya kan, walaupun barang kehilangan barang, hilang ban serap itu kan celaka. Dari si driver yang bawa barang ini dia nggak mungkin celaka lah. Kalau bisa bagus-bagus terus. Dan juga kalau yang punya barang ini puas kan berlangganan, kan ngalir terus. Iya. Ya artinya di situ sisi baiknya ketika kita memang menjaga barang bawaan atau barang ekspedisi yang kita bawa ini aman sampai di tempat tujuan. Ya, tujuan memang gitu. Artinya memang si owner bakal percaya dengan kita gitu ya. Oke. Berarti berat juga ya tanggung jawabnya. Kalau supir berat. Ketika barang itu berkurang, bisa job kita bisa berkurang gitu kan, artinya. Alirannya bertambah kecil. Iya. Kalau ongkos nggak sesuai sama barang. Ongkos nggak sesuai dengan barang. Misalnya muat ratusan juta, paling ongkos paling sekitar berapa? 2 juta, 15. Itu sekali berangkat itu? Ya sekali berangkat. Karena hitung muatan pulangan. Oh, hitungan kita mau pulang daripada kosong gitu. Iya. Buat uang jalan lah bahasanya gitu ya Om ya. Ya itu untung kita itu. Oh. Iya. Tapi kalau unit punya pribadi atau punya perusahaan itu Om? Kebanyakan pribadi. Oh, kebanyakan pribadi. Pribadi punya bos. Kalau punya bos itu kita setoran atau gimana? Per bulan? Akurat. Ada sistem setoran, ada karena dia bawa barang bos makan gaji dari semuanya. Iya. Itu gimana Om? Bisa dijelasin nggak Om perhitungannya itu? Kalau secara umum aja lah. Ya, kalau setoran sih kita bawa mobil bos, setoran satu rate itu nginep sehari, nginep 2 hari di Jakarta. Itu setoran 600. Satu rit. Satu rit itu berarti berangkat aja. PP? Oh. PP itu 600. Berarti ketika kita pulang itu nggak diwajibkan untuk setoran berarti ya kalau kita ngisi barang? Ya wajib, itu setoran. Satu kali jalan tuh harus setor 600, ya risikonya kita yang nanggung lagi. Iya. Jadi kita berangkat nih bawa barang pisang misalkan, bongkar di Jakarta, nanti pulang dari Jakarta bawa barang, bongkar Bandar Lampung. Tapi kalau kita kosong? Kalau kita kosong ya suruh tunggu dulu. Zong. Ya mau nggak mau kemudian. Ya, nutup. Iya. Nutup 600 itu ditutup dengan kita. Ya kalau umpamanya si yang punya angkutan ada. Ibaratnya kalaupun memang kita nggak dapat gitu. Itu toleransi lagi. Toleransi ya tetap ya. Kalau kita hubungannya sama bro kan. Ada bro di depan, ada bro di belakang. Ya otomatis kita nombok. Nombok ya. Iya. Artinya nggak ada, ibaratnya pengertian dari si bos itu nggak ada. Ya ada, cuman kan diturunin dikit. Kalau enggak dicicil. Iya. Artinya memang kalau untuk pulang harus ada berarti ya, harus ada muatannya itu. Harus dicari muatan. Paling enggaknya untuk lepas minyak. Iya. Lepas kapal. Lepas kapal, apalagi kapal sekarang. Aduh, kapal. Kapal berapa sih sekarang Om? Kapal untuk reguler sekarang 41 sama pengurus. Reguler itu termasuk kendaraan pribadi ya? Bukan, reguler itu bukan yang eksekutif. Kapal yang biasa. Untuk pick up aja, kendaraan barang aja. Kalau untuk pribadi beda lagi. Pribadi beda lagi. Itu 400-an ya? 410 sama pengurus. Maksudnya pengurus? Jadi kita misal berangkat ini masuk ke tol Kota Baru. Nanti kita ada pengurus. Tolong buatin tiket.
reguler. Jadi sampai situ kita bayar masuk ambil tiket. Jadi kita nggak perlu online lagi. Terus kalau ada apa-apa di jalan, pengurus bisa bantu. Maksudnya apa-apa di jalan itu? Misal ini kecelakaan, ya kita jangan kecelakaan atau gimana. Sebelum masuk kapal ya, sebelum masuk kapal. Di tol ini. Nanti dari pihak pengurus datang. Apa yang dibutuhin? Apa kekurangan ruang jalan? Kalau di komunitas, kadang-kadang orang komunitas kalau khususnya di LTTC itu ada itunya, ada tim responnya. Kalau reaksi cepatnya lah ya. Unit reaksi cepatnya kalau di LTTC-nya itu kalian ada. Itu responnya udah luar biasa bagus itu kalau kalian ada. Ya kalau untuk base camp standby 24 jam. Ya kalau kalian ada. Jadi artinya sudah terjadwal yang piket itu ya Om ya. Yang penting diinfokan kalau kadang-kadang anggota itu menginfokan sendiri, kalau lebih baiknya lagi ketua korwilnya untuk menginfokan itu lebih resmi lagi gitu ya. Jadi kita nggak harus perlu menunggu gitu enggak. Itulah fungsinya kalau kita banyak saudara Om Rian. Iya. Seperti motonya ya. Iya. Apa Om? Seduluran dawannya dalam. Saya sampai sekarang belum bisa ngucapin itu Om. Saya orang Lampung masalahnya ini Om. Beletot belitut ngomongnya. Ya. Artinya moto itu dari Sabang sampai Merauke satu moto ya. Seduluran ya. Seduluran. Karena kita ini nggak membebankan harus begini harus begitu, pokoknya memperbanyak saudara aja. Jadi fungsinya kan juga banyak. Kadang-kadang kita ada masalah di jalan, terkendala di jalan, jadi kita nggak berpikir lagi kayak mana ya nggak gitu lagi, karena kita banyak saudara. Kalau untuk di Sumatera dari Aceh sampai Lampung itu alhamdulillah ada semua ya Mas, setiap daerah ya. Itu udah terorganisir. Ya. Artinya setiap provinsi ada ya Om ya. Alhamdulillah sekarang udah ada. Kalau untuk Papua sudah ada Om? Kalau anggota di Papua ada. Anggota, tapi korwilnya belum berjalan ya Om? Belum, karena keterbatasan anggota Om Rian. Jadi juga dia nggak harus armadanya L300 enggak. Banyak juga yang di L2C armadanya di luar L300 walaupun dengan itu L300 dengan nama Indonesia kan. Tapi banyak juga yang berarmada di luar. Bahkan ada yang nggak punya. Bahkan ada yang nggak punya. Boleh jadi anggota? Boleh dong, karena yang bersaudara itu hatinya, orangnya, jiwanya yang bersaudara, bukan kendaraannya. Boleh nih, saya daftar nih kalau gitu ya Om ya. Iya, karena saya ini orangnya juga sering loncat sini masalahnya Om gitu kan. Terlalu beresiko di jalan. Terlalu beresiko di berjalan. Mau dibantu nggak? Karena saya rasa kalau saya dengar cerita dari Om Abil dengan Uda Idap, sepertinya memang bagus gitu kan, dalam artian kita nggak pernah tahu kita ada resiko di jalan tuh di mana gitu kan. Kalau untuk saya pribadi, Om Rian gabung di komunitas LTTC ini, memang saya udah merasakan benar untungnya. Apa itu? Merasakan enaknya lah kan. Karena kadang-kadang orang berpikiran kan memang begini, dia masuk komunitas itu, apa sih yang mau gue dapat dari ini kalau gue masuk ke sini? Dari komunitas ini. Apa yang gue ambil dari sini? Ada orang berpikiran ke situ Om Rian. Tapi kalau kadang-kadang dia berpikiran ke situ, ujung-ujungnya zonk juga jadinya. Mental dia, karena sebentar dia udah itu. Udah leave grup. Udah mulai kolek, nggak dapat muatan, tahu apa sih? Tapi kalau dia tergabung dari hati kan, ya insya Allah lah mudah-mudahan. Karena bonusnya banyak. Bonusnya ikut komunitas ini ya. Iya, bonusnya banyak. Bonus saudara kan, kita banyak saudara. Iya. Itu pasti, saudara itu pasti. Jangankan untuk sekedar muatan, mobil bermuatan, kita berkendara pribadi aja di luar non L300 kan, asal kita ngomong, saya mau ke sana, tolong izin pantauan, izin jalur itu, ting. Panjangnya Om ya. Pokoknya aman dan terkendali lah. Begitu juga di tempat-tempat rawan kan, kalau kita punya saudara kan paling nggak kita bisa kontak. Kayak modelnya di daerah tertentu, ada si A di situ, coba dikontak dulu kayak mana kondisinya, bisa langsung
di jalan apa enggak, apa langsung bisa tembus apa enggak, apa harus istirahat dulu. Kan pantauannya kan lebih hebat. Iya. Walaupun dia nggak bisa membantu kan, kadang-kadang di komunitas karena sekarang kita udah enak kan, udah ada HP segala macam kan. Tolong Om, ini kayak mana nih, bisa langsung lanjut nggak dulu katanya kan bisa. Yang pasti itu keamanan kayak gitu. Ya, yang pasti keuntungannya di situ lah ya Om ya. Itulah bonusnya. Itu di luar muatan. Di luar muatan. Ya. Kalau di dalam muatan? Kalau banyak. Di dalam muatan itu banyak. Banyak lagi. Banyak itu ya Om ya. Asal mau mengarahkan kemana aja, asal mau membawa jangan pilih-pilih tapi Om Rian. Iya. Kita kan ada grup di WA. Jadi siapa yang di Jakarta, kalau pas kita ada langganan kita mau ngirim barang kan, kalau pas kita di Lampung, tinggal kontak aja yang di Jakarta. Oh iya benar. Nggak harus menunggu balik lagi ke Jakarta. Iya, nggak harus kita yang ngangkut gitu kan. Iya. Jadi saudara kita yang di Jakarta. Iya, benar. Iya. Itulah fungsinya kalau banyak saudara ini, enak. Segalanya umpamanya kalau untuk kita lagi ada perlu itu mudah cepat ya reaksinya. Iya, reaksinya. Kalau bawa barang insya Allah aman. Kalau barang aman. Iya. Dan lagian inisiatif dari pengurus pusat itu memang luar biasa Om ya. Apa itu? Ya contohnya bisa diinfokan. Kalau umpamanya anggotanya kurang tanggap kan, mau si A lapas aja, udah tekor sama yang di atas. Kamu jangan lewat-lewat aja. Oh sering kayak gitu berarti Om ya. Iya. Lewat aja, kita perhatikan itu ada saudara apa enggak. Itu juga enggak terbatas di LSC aja. Iya. Kalau model dari kan di Sumatera Selatan ada LBSS, di Bengkulu ada RPC, ada EBS di Banten, ada EJR di Jakarta, itulah jiran-jiran kita yang dekat dengan itu memang respon mereka memang luar biasa juga. Sama mereka juga kita bantu juga kayak gitu. Ketika mereka melintas ke sini juga harus kayak gitu. Ya ada timbal baliknya lah. Iya. Karena kalau nggak ada timbal balik ya susah juga ya Om. Iya, itu enak di lu nggak enak di gua. Nah itu kan ujung-ujungnya kita berhitung ujung-ujungnya. Aduh. Tapi karena tergabungnya dari hati, karena mengelihat dari hati, nggak mau mengambil yang apa yang harus gua dapat, ya mereka berjalan bagus-bagus. Kadang-kadang orang berpikir kayak gitu kan, apa yang bisa gua dapat? Jadi kalau bisa jangan kayak gitu, apa yang harus gua berikan untuk komunitas gua. Jadi akan berjalan panjang lagi. Ya. Artinya memang ini pure seduluran. Iya betul. Komunitas ini ya Om ya. Ibaratnya memperpanjang rezeki lah gitu kan. Seperti yang Om Abil bilang tadi, ketika kita punya orderan, kita sedang tidak di tempat, kita bisa oper dengan kawan kita atau saudara-saudara kita yang standby di sana gitu ya Om ya. Ya keren banget ini LT2C ini. Terus kita balik lagi ke COVID tadi Om. Kira-kira Om, bayangan Om semua, COVID ini bakal reda di tahun kapan Om? Kalau bisa mah jangan hitung tahun-tahun Om Rian, kalau bisa secepatnya biar pulih lagi perekonomian kita kan. Ya biar bisa berputar lagi ya kan? Ya. Berputar lagi. Karena resikonya bukan sama driver sama kita pengemudi aja. Imbasnya kan sama-sama kita lihat lah Om Rian. Keluarga. Ke pengusahanya, baik itu yang punya barang dan maupun yang menerima barangnya kan imbasnya luar biasa gede. Kalau umpamanya kita driver kan, ya anggaplah kita cuma sekedar menerima jasa kan. Dan mereka yang punya barang, kalau yang kayak punya sayur segala macam, dengan kekurangan menurunnya omset mereka, ya kayak mana kan berisiko ke kita jadinya. Iya. Benar juga itu. Karena saya pikir kemarin itu ketika corona ini masuk ke Indonesia, saya pikir untuk ekspedisi ini tidak terdampak. Saya pikir ternyata malah lebih besar dampaknya. Ternyata lebih besar ya Om ya. Kalau untuk lancarnya emang dia nggak ada hambatan, walaupun PSBB segala macam nggak ada hambatan karena karena perhitungan saya kemarin itu tidak ada hambatan. Maksudnya kita untuk ekspedisi masuk ke daerah manapun juga bisa gitu kan, tidak ada halangan. Jasanya Om Rian. Nah, sedangkan yang mau kita bawa ini kalau nggak ada apa? Kalau umpamanya di mereka kayak yang diangke usaha ikan segala macam, untuk dia melemparnya yang menampungnya nggak mau kayak mana? Karena daya beli orang berkurang. Mau nggak mau kan imbasnya ke kita. Iya, kalau untuk ekspedisi kita nggak bisa berjalan kan, muatannya nggak ada, apa yang mau dijalankan? Iya. Apalagi di perusahaan sudah
meliburkan kan, meliburkan. Artinya tidak ada produksi, gitu. Banyak produksi mereka tuh yang menurun. Gitu. Jadi biaya produksi udah nggak bisa lagi itu kan, mau nggak mau kan mereka libur. Nggak sesuai lagi pemasukan dengan pengeluaran kan libur. Iya benar juga ya. Karena kemarin sempat saya berpikir nggak ada, kalau untuk ekspedisi nggak ada ininya. Kalau selama nggak PSBB karena lancar-lancar aja gitu kan, tidak ada halangan untuk mau masuk ke suatu daerah gitu kan Om. Tapi ternyata kalau kita kilas balik lagi, benar kata Uda tadi, kalau perusahaannya meliburkan karyawannya, nggak produksi, apa yang mau dikirim gitu kan. Terus kalau daya belinya berkurang, ya mana orang nggak ke pasar kan? Aduh. Tapi kalau menurut penilaian Om Abil gitu, dengan adanya kita di rumah aja, itu gimana menurut Om Abil? Kalau di rumah aja rapat ini. Karena untuk sesuai arahan pemerintah kan, untuk kita memutus mata rantai penyebaran virus corona ini, selain kita menggunakan protokol, kita harus di rumah aja awal-awal kemarin. Iya, kalau fokus di rumah, ya kalau kita punya simpanan. Kalau kita nggak punya simpanan, kemarin apa yang kegiatan apa di rumah? Kan sempat di rumah tuh Om Abil ya? Iya, di rumah cuman kan nggak lama. Ya tetap. Berarti tetap batu apa ininya tetap di driver ya Om ya? Artinya kegiatan, nggak ada kegiatan yang pengalihan kegiatan itu nggak ada ya Om ya? Masih tetap. Masalahnya kita kan kayak sopir ini jarang kontak langsung. Yang pasti jaga jarak. Iya. Jadi kita di pasar itu kan, misalnya ini di ruangan, kan ya udah kita duduk aja. Jadi kita. Oh gitu ya Om ya? Iya. Artinya kekhawatiran tetangga-tetangga itu seharusnya nggak ada dong ya? Nggak ada. Kalau khawatir mungkin Mas khawatir Om ya. Cuman kan si sopir ini kan juga takut dia kena terpapar. Iya. Pemanya dia anggota 2-3 orang anggota keluarganya yang mau dikasih makan kan pasti takut dia. Nah, kalau umpamanya dia nanti kena itu 14 hari. 14 hari gitu kan, artinya kan 14 hari kita nggak jalan gitu kan. Jalan dari mana nanti kan? Makanya tadi penjelasan dari Om Abil tadi, ternyata setelah kita sampai di tempat dengan barang yang kita bawa, kita hanya diam di mobil. Yang bongkar itu adalah yang bongkar ada kulinya. Ada kulinya sendiri gitu kan. Duduk di dalam. Tanpa kita keluar gitu kan, tanpa kita berinteraksi langsung gitu kan. Artinya tidak ada kekhawatiran kawan-kawan itu terhadap driver ekspedisi itu sudah selesai berarti. Karena sudah dijelaskan dengan Om Abil nih Tribuners. Jadi driver itu tidak bersentuhan langsung dengan layak umum lah. Layak umum yang di daerah pasar gitu, atau yang di daerah kita datangi gitu. Ramean lah. Karena sudah ada kulinya itu ya, Om Abil ya. Saya pikir kemarin itu sempat juga driver ini ikut turunin juga gitu, enggak ya? Kalau driver tinggal duduk aja. Terus pulang sampai rumah juga, kalau bisa pakaian sebelum kita masuk ke dalam ke kamar, kita harus dilepas dulu. Pas dulu ya. Oh, cuci langsung ya Om ya, mandi, bersih-bersih badan gitu ya. Ya. Artinya memang protokolnya memang sangat dijalankan itu Om ya, sesuai arahan dari pemerintah ya. Hand sanitizer di dalam mobil. Dalam mobil ada ya Om ya? Masker ada ya. Tapi apa itu Om kira-kira ketika kita nggak pakai itu, kita nggak siapkan hand sanitizer, masker, atau ketinggalan lah bahasanya. Ketika kita diperiksa oleh petugas, ada ini nggak, teguran nggak dari petugas tersebut? Sekali. Hand sanitizer ada, masker ada, cuma lupa memakai. Cara keluar gang di daerah Ciledug. Keluar gang kita lagi ngerokok kan? Oh, iya, lagi enak-enak ya. Nggak tahunya ada razia. Anggung kan? Pemeriksaan. Iya, itu suruh minggir. Ya, suruh ngeluarin KTP,
didata, cuma ditegur aja sih. Ditegur aja ya. Jangan sampai kedua kalinya. Kalau kedua kalinya enggak. Oh, denda langsung ya? Ya, 250. 250.000 kalau kita nggak mengikuti ya? Iya. Ya. Pakai masker. Itu di daerah Ciledug. Tapi kalau untuk di daerah Bandar Lampung sendiri sudah pernah? Bandar Lampung belum. Belum, artinya. Alhamdulillah. Tapi sudah pernah melewati pemeriksaan. Ya, pakai masker. Kapok ya? Aman terkendali ya. Kalau udah sendiri sudah pernah pengalamannya ketangkep nggak pakai ini? Ya. Cuman kalau untuk mengikuti yang orang lagi pemeriksaan sering, karena mulai dari rumah tuh udah langsung start. Sudah pakai masker dipakai, walaupun ada anak juga dalam, tolong maskernya dipakai dulu. Jadi kalau pas di tempat pemeriksaannya lancar aja ya dilihat ya. Karena memang sekarang pemerintah juga ketat sekarang dalam hal pemeriksaan, dalam hal ya kita mau menuju new normal ini memang perlu banyak penyesuaian. Iya, segala pihak harus mendukung biar kita bisa kembali normal lagi. Iya, benar gitu. Jadi rencana mau jalan kemana nih, Om Muda? Dalam waktu dekat ini? Kalau untuk waktu dekat ini kayaknya belum ada sih Om Rian. Tapi kalau untuk kegiatan rutin ya pastilah kan, nggak jauh-jauh mah pokoknya masih aktivitas seperti biasa. Memang kalau untuk perjalanan jauh, kalau untuk kami driver ini ya paling-paling ada silaturahmi nasional kan, umpamanya ada anniversary. Gitu. Itu kapan itu Om? Enifnya Om? Kalau untuk Bandar Lampung udah kelewat. Sebenarnya kalau Bandar Lampung. Oh iya, untuk Bandar Lampung tanggal terbentuknya itu? Kalau Bandar Lampung terbentuknya karena awalnya satu keluarga LSE. Satu keluarga LSE, jadi karena anggotanya semakin lama semakin bertambah, semakin banyak kan, jadi dibentuklah korwil. Sebagian dari LSE tadi ada 8 korwil kalau untuk di Lampung. Oh, Lampung itu namanya LSE. Dari LSE itu dipecah lagi menjadi korwil. Masih tetap LSE. Oke. Ya. Berarti satu korwil. Korwil Bandar Lampung berarti misalkan. Kalau untuk yang di Bandar Lampung, Bandar Lampung. Berarti untuk korwil Bandar Lampung masih ada yang ingat nggak Om? Tanggal terbentuknya kapan? Terbentuknya Ayo, KSB ini, Ketua Sekretaris Bendahara harus tahu ini. Tanggal 7 Mei 2018. Mulai terbentuk jelasnya. Ya. Saya confirm dulu nih sama Om Abil, bener nggak Om? Iya bener, 7 Mei ya? Iya. 7 Mei apa 8 Mei? Karena kami punya datanya loh. Biasanya Tribuners, biasanya KSB dalam satu organisasi ini sering kelewat untuk mengingatkan hal-hal seperti itu. Makanya saya coba dengan Uda ini, gitu kan. Uda ini ingat nggak nih? Datanya masih ada ya? Kalau untuk wacana musda kita kapan Om? Kalau musda udah berjalan. Sudah berjalan. Musda itu waktu itu diadakan tanggal 5 Agustus 2020 di Bandar Lampung. Di mana itu Om? Pokoknya masih di daerah Bandar Lampung. Terus itu kita harus mengikuti juga itu aturan dari pemerintah daerah setempat kan, kita harus ikuti. Ya tetaplah dengan masker, hand sanitizer dan cuci tangan. Tapi ini makan-makan Maria. Oh, makan-makan. Enggak kayak yang tadi ya. Cuci tangan doang. Iya. Kalau untuk Munasnya Om? Kalau Munasnya berkemungkinan 2021. Berkemungkinan. Tapi untuk sementara kalau untuk LSE aja dia dalam 1 tahun bisa dua kali kopdar karena dia 6 bulan. Kopdarnya per 6 bulan ya. Karena untuk mengumpulkan member segitu banyaknya, karena ada yang dari Kalianda, ada yang dari Lampung Barat, kan jauh kalau harus setiap bulan. Jadi diadakanlah temu kangen lah, karena kita jarang-jarang ketemu, diadakanlah sekali 6 bulan. Nah, karena di tahun 2020 ini kita terkendala COVID, ya Zong 2020 mungkin mudah-mudahan secepatnya lah kan. Kalau umpamanya dari Pemda setempat udah bisa mengizinkan untuk keramaian, kita jalan. Itu kalau kita musda atau munas itu kita bawa
kendaraan kita atau boleh pakai kendaraan lain gitu, maksudnya pribadi? Kan yang musdahnya kan bukan kendaraan ya. Biasanya kan kayak gitu Om, kalau klub-klub itu kan gitu Om, harus dibawa tuh kendaraannya itu. Kalau L300 dikumpulin dengan member 300 orang kayak mana? Itu yang saya pikir dari tadi, apakah parkirannya banyak ini kan lebar besar. Tapi enggak ya Om ya, memang enggak diwajibkan lah ya. Yang duluran itu kan orang ya. Jadi kadang-kadang, lu ikut gua aja sih, kan lumayan tambahan uang minyak mobil jadi satu mobil kan bisa, makanya makan lepas ya. Ya benar juga. Betul juga itu udah. Kalau untuk ini presiden kita di Lampung Barat ya. Lampung Barat. Kalau untuk presidennya LGBTC nasional kan itu bertempat di Lampung Barat. Di Lampung Barat. Kalau struktur kepengurusannya ada presidennya, ada ketua chapternya, ada kalau untuk di Lampung ada ketua korwilnya. Kalau diambil ke Indonesianya itu udah cukup itu. Udah lengkap ya, ada dari presiden, gubernur, menteri nggak ada ya, menteri nggak ada ya. Menteri nanti kita rahasiakan aja karena dia nggak nanti bahaya nanti untuk memperlihatkan kalau ada menterinya juga. Tapi penasehatnya ada. Penasehat ada ya, penasehat ada. Humasnya ada. Humas ada, terus lengkap. Pokoknya kepengurusannya komplit. Kehormatan ya, Dewan Kehormatan ya. Ada ya. Itu dibagi menjadi berapa sih Om? Di pengurus pusat itu ada. Di pengurus korwil itu juga ada. Karena yang di bawah ini ngikutin yang di atas. Jadi di atas ada untuk mencakup kepengurusnya, di bawahnya juga pasti ada Om. Baik itu humas-humasnya itu ada semua. Kalau kita bicara tentang organisasi ya Om ya, karena LSE ini kan sudah berpayung hukum kan, artinya sudah punya legalitas yang legal lah gitu kan. Ada nggak sih Om di dalam komunitas ini ribut gitu? Iya kalau itu mungkin ada. Cuman salah paham gitu. Balik lagi kita ke keluarga kita. Kalau umpamanya kita dalam satu keluarga itu permasalahan dikeluarkan, mungkin orang lain juga pada tahu Om Rian. Tapi kalau bisa kita redam sendiri, kan yang lain kan nggak tahu. Ya biasalah kita berbeda-beda pendapat karena kita banyak dia wajar. Tapi memang biasa ribut, biasa ada, tapi tetap ada yang menengahi. Enggak. Biasanya kan kalau di grup WA gitu misalkan adu argumen, enggak, itu pakai ini ban Dunlop, enggak, itu pakai ini, pakai itu, pakai yang ada ya. Cuman masih tetap bisa diredam dari dalam. Itulah kita kan punya ketua, jadi fungsi ketua itu ya dianggaplah mungkin orang nomor satu, jadi kita harus dengerin mereka omongannya, yang kita tuai lah ya. Iya, kita tuai lah. Tapi yang selama ini berjalan kepengurusan bijak semua kok. Bijak semua. Alhamdulillah ya. Jadi berjalan, makanya LSE awet. Jadi kalau untuk di Lampung ini memang satu sesuai lah tadi, Lampung saya LTTC cuma satu, benar-benar satu. Lampung saya. Lampung saya LTTC. Kalau untuk orang Lampung, untuk capture Lampung ya, Lampung saya, mayoritas orang apa Om? Kita berbineka tunggal ika aja Om Rian. Campur semua ya? Campur semua. Enggak ngebeda-bedain ya Om ya? Enggak ngebeda-bedain karena kita satu keluarga, kalau satu keluarga itu udah satu. Pokoknya apa semua ada. Semua ada ya Om Abil ya. Ya. Makanya saya pikir namanya kita organisasi kan, arahnya ini kemana gitu. Kita nggak pilih-pilih ya. Artinya tanpa ada unitnya pun juga kalau kita mau gabung, ayo dari hati yang penting ya. Ya di samping itu kita harus mengikuti prosedur apa yang ada di itu. Oh iya, kalau untuk kita tergabung jadi anggota itu kayak mana Om? Saya dengar harus ada trainingnya 3 bulan Om. Kayak mana? Kalau masuk LSE memang harus mendetil. Jadi maksudnya mendetil itu begini Om Rian, kita kalau untuk anggota kita nggak memenang siapa aja yang mau gabung terbuka, siapa aja yang mau, tapi harus mengikuti prosedur yang ada di korwil masing-masing. Umpamanya domisili Bandar Lampung, dia harus masuk korwil Bandar Lampung. Umpamanya domisili Lampung Timur, dia harus masuk korwil Lampung Timur. Berarti sesuai domisili ya Om ya, artis domisili KTP. Enggak juga. KTP. Jadi umpamanya dia tinggalnya di Gisting, dia masuknya di korwil Gisting.
Terus kalau kita ingin bergabung Om, apakah ada biaya administrasinya atau gimana-gimananya? Ada biaya administrasinya. Kalau untuk Bandar Lampung sekarang yang ikuti prosedur yang ada di Bandar Lampung. Oh, artinya untuk peraturan yang buat dari setiap daerah, Korwil ya, dari setiap Korwil. Dari pengurus pusat ada. Cuman nanti untuk dipecah lagi ke untuk pengurus Korwil ada. Jadi nggak harus mengikuti, kalau untuk aturan nggak terlalu baku dari pusat. Tapi tetap kita harus mengikuti yang dari pusatnya. Dasarnya tetap. Berarti kalau untuk kita ingin tergabung dalam LSE, Lampung Saya Altitusi, itu apa aja Om syaratnya Om? Syaratnya itu nggak banyak sih, yang penting mau bersaudara aja, itu intinya. Mau bersaudara. Tapi kalau prosedur nantinya ya KTP lah, untuk melengkapi biodata lah kan. Tapi biaya adminnya ada Om? Ada. Kalau untuk biaya iuran bulannya juga ada. Itu mengikuti korwil masing-masing. Kadang di korwil. Kalau untuk Bandar Lampung sendiri aja Om? Apa? Untuk administrasi, persyaratan, selain dari KTP. Persyaratannya ya biodata. Biodata. Terus iuran bulanan itu kalau itu udah jadi anggota tetap, jadi membernya udah. Kalau untuk Om, potong lagi. Administrasinya itu berapa Om? Kalau untuk Bandar Lampung sekarang ini biaya bulanannya ya rahasia lah dia. Oh rahasia. Oh berarti kalau Tribuners ingin bergabung langsung hubungi udah idap aja. Enggak, sama dihubungi, semua anggota bisa dihubungi. Bisa dihubungi. Enggak harus ke ketua aja. Oke. Tapi jadi kalau biaya berapa administrasinya sambil kopi-kopi kan enak. Tapi biasanya dapat apa aja tuh Om dari biaya administrasi itu? Bisa Pak Ketua, boleh. Dapat ini kemeja, oke. Terus dapat KTA sama apa namanya? Stiker di bokong. Oh, di belakang. Identitas lah. Identitasnya. Kalau di depan enggak? Stiker depan ada. Kecil dari ya. Di kaca ya. Ya ini. Di kaca atau di Oke. Stikernya ada Pak Ketua, saya minta sih. Ada cumannya. Apa tuh? Dia kalau nggak anggota nggak boleh ya. Tapi kalau dia anggota baru berhak. Kalau kemudian mau dapat stiker, kemudian harus gabung. Oh gitu, siap. Yang penting udah dengan Om Abil mau nerima saya. Kalau saya mau nambah saudara, kalau saya. Dengan pintu terbuka Om Rian. Takutnya saya nggak mau diterima lagi ntar. Diterima ya. Tapi jangan Om Rian di Korwil Metro, nggak diterima sama dia orang di Metro. Ya tetap diharapkan di Lampung. Jadi karena kita, ini ngomongannya kayak gini di Bandar Lampung, nggak masuk Korwil Metro lah, nggak diterima, tetap diharapkan di Bandar Lampung lagi. Iya. Terus kalau untuk tadi sempat kita ngobrol di belakang ada training 3 bulan itu maksudnya gimana itu dah? Jadi training 3 bulan itu dijelaskan ke member yang mau aktif. Jadi mengikuti prosedurnya begini Om Brian. Dia harus mendalami arti persaudaraan di jalan. Jadi maksudnya di jalan itu, kita di jalan ini kan resikonya kan banyak ya. Betul. Jadi kalau bisa dia terjun langsung, jadi mengenalkan diri lah intinya dengan hal-hal yang positif. Tapi kalau dia yang udah dengan aroma negatif, ya kita lepas tangan, kepengurusan lepas tangan kan, terus bisa dibilangkan 100% itu ditolak jadi anggota. Dengan yang negatif. Cuman mengarah ke positif semua. Tapi intinya tanggung jawab si member ini sampai di mana yang mau masuk ini. Kalau untuk teknisnya Om, selama 3 bulan tuh apakah mereka harus hadir di ketemu sama UDA atau ketemu Pak Ketua gitu? Dengan jawab masa 3 bulan itu wajib hadir di kumpulan. Oh, artinya begini Om, selama 3 bulan itu kita lihat pergerakan si beliau ini seperti apa gitu, aktif atau enggak gitu, terus apakah bisa menjaga marwahnya LSE gitu kan. Terus dia harus bisa membaur juga, enggak juga dengan LSE juga, karena kita di jalan ini kan harus enggak juga dengan LSE, semuanya yang ada di jalan kita harus bisa, karena yang di jalan kita kan enggak tahu. Pada intinya beliau tuh bisa menjaga nama baik lah. Betul, harus, kalau itu harus.
diharuskan. Artinya masa penjajakan lah ya. Kita lihat nih orang 3 bulan nih kayak mana nih. Apa selama 3 bulan jangan-jangan dia ngangkut apa nih gitu kan. Enggak ya, gitu. Kadang-kadang ada orang masuk komunitas itu mengambil keuntungan sepihak. Nah, jadi itulah di masa yang 3 bulan itu kan bisa dinilai layak agak si beliau ini dimasukin member LSE. Ya kalau nggak layak mungkin di stop sampai di situ. Tapi dengan dia ngomongin lebih bagus, nggak harus dicontoh, kamu nggak bisa masuk, bukan begitu. Jadi mungkin ya dengan penjajakan lain yang lebih dengan sistematis kekeluargaan ya. Ya itu Tribuners. Kalau nggak mau berkeluarga jangan campur, jangan ikut. Iya, nanti marah orang tuanya nanti. Restitusinya yang kena marah nanti. Oke Om, kira-kira apa lagi nih Om yang mau disampaikan Om? Kayaknya kita tadi dari profil pertama sudah kita kupas, tambah lagi di jalan. Tapi sekarang ada ini Om Dian. Apa tuh? Kayak dia itu, itu memang salut benar saya sama itu pemerintah tempatnya itu. Kalau di Lampung Barat, saudara-saudara yang di Lampung Barat itu memang disupport benar sama itu bupatinya. Oh gitu. Benar itu. Disupport dalam hal apa tuh Om? Ya dalam halnya mungkin. Ini menarik ini kayaknya. Si armada ini paling enggaknya penopang ekonomi roda perekonomian lah. Paling enggaknya bawa sayur dari A ke si B ke tempat B, kan. Paling enggaknya meringankan bebannya. Jadi kalau di Lampung Barat memang waktu kumpulan kemarin aja dihadiri sama itunya, sama bupatinya. Bupatinya? Iya. Wah luar biasa. Mudah-mudahan lah ya. Kita didengar juga nih. Sangat berharap. Mudah-mudahan didengar dengan Pak Wali Kota dan bisa dirangkul juga ya, LTTC LSE ya, Lampung Sai Community-nya, LTTC-nya. Mudah-mudahan Pak Wali Bu Wali sebentar lagi. Oh Bu Wali ya? Iya Bu Wali. Kalau mas sekarang masih Pak Wali. Tapi belum masih Pak Wali. Makanya saya sampaikan Pak Wali dulu. Nanti Bu Walinya tinggal melanjutkan gitu. Kalaupun memang benar gitu, menang gitu. Oke, Om, ada yang mau disampaikan lagi? Udah ya. Ya. Kok udahan sih Om? Om mobil nih cool banget loh, bingung saya mengajak ngobrol. Kalau umpamanya ada yang mau bergabung di LSE lah gitu ya, Om, betul. Ya kan? Kami nggak menutup siapapun bisa kan. Pokoknya siapa yang mau bergabung silahkan, kami terbuka. Semua korwil di Lampung ini dia terbuka. Tapi dengan hal-hal yang positif kan. Ya umpamanya kalau mau masuk ya diikutilah prosedurnya. Terus bisa hubungan kemana nih Om kalau ada kawan-kawan dari Bandar Lampung mau join? Dia nggak harus menjurus ke Bandar Lampung sih Om ya. Kadang-kadang kita ketemu di jalan. Oke, untuk di daerah lain juga kita lah. Ketemu di jalan, dia orang umpamanya dari Wayakana, seumpamanya nih kan. Woi Om, saya mau gabung di LSE, gimana prosedurnya? Diarahkan lah. Kalau umpamanya yang terdekat, mungkin kalau untuk di Wayakana terdekat ke Lampung Barat, ke Lampung Barat. Nanti dikasih, ini dihubungi ini aja Om. Silakan lah ngobrol-ngobrol sambil ngopi-ngopi. Berarti kalau kita bicara Bandar Lampung dulu deh Om. Kalau mau join bisa hubungi ke nomor yang mana nih Om? Bisa dihubungin Pak Ketua, bisa dihubungin saya, bisa dihubungin wakilnya, bisa diinfo nggak Om kira-kira kontak CP-nya atau alamatnya yang bisa ditemuin, karena susah nyari Pak Ketua ini masalahnya. Iya, ngatur jadwalnya agak susah masalahnya. Ketua masalahnya. Sama udah aja ya. Jelasin sama Pak Ketua. Jadi nomor berapa aja di kontak person, nomor berapa aja yang bisa dihubungin. Terus kemana tujuannya untuk mendaftar kan. Mungkin kalau untuk sementara melalui ketua bisa, melalui saya juga bisa. Kalau umpamanya bisa ke rumah alangkah lebih bagusnya. Ngopi kan. Kalau untuk sekarang di gedung air bisa. Di gedung air. Di rumah itu juga bisa. Di gang Pemancar 2 ya. Sebut aja Om Abil gitu ya. Om Abil. Insya Allah tahu semua tuh Tribuners. Kalau ini? Kalau untuk langsung saya di daerah Sukabumi juga bisa. Sukabumi bisa. Terus yang lebih dekat lagi ada sekarang ini dia nggak bisa hadir karena lagi tugas negara kan. Om Iwan Jambrul di daerah Korpri. Oh di Korpri, ya. Di belakang Alfamart
jauh dari gerbang tol lah. Oke. Itu kurang paham begitu. Ya, pokoknya rumah makan lah, ada rumah makan. Jadi sudah cukup yang mau disampaikan? Apa masih ada lagi? Unek-unek apa informasi yang mau disampaikan dari LTTC atau kegiatan-kegiatan ke depannya? Kalau untuk LTTC-nya mungkin mengikuti aturan aja ya. Jadi apa instruksi dari pusat kan, kalau umpamanya ada instruksi dari pusat khususnya LSI lah kan, mungkin kita akan berjalan. Tapi kalau untuk sementara waktu ini dulu mungkin kita selesaikan dulu permasalahan pandemi ini satu dulu kan, baru kita mungkin mengarah yang lebih besar. Karena kalau untuk kumpul-kumpul sekarang ini memang lagi dipantau ya, terbatas. Nah, gitu juga kan LSI mau mengadakan kopdar bulanan per 6 bulan kan. Nah, dengan waktu berjalan kayak gini mungkin udah melampaui waktu yang panjang, mungkin sekitar 8 bulan udah ada. Nah, jadi kalau umpamanya masa pandemi ini udah mulai normal, istilahnya udah mulai bisa untuk kumpul-kumpul, secepatnya kita adakan. Mungkin Tribun juga nanti kita kasih kabar. Harus dong Om, masa Tribun nggak diundang sih Om? Iya, Tribun nggak minta makan kok Om. Nggak cuci tangan lagi ya. Iya. Oke lah Om, kalau gitu Om, mengingat waktu kita kebetulan sudah 60 menit, sudah wayahnya kita istirahat sepertinya Om, karena program-program acara masih mau berjalan lagi yang lain. Jadi akhir kata, saya terima kasih buat LTTC, buat LSE, buat Om Abil khususnya dengan Uda Idap sudah mau mampir ke Tribun Lampung. Jangan kapok ya Om ya. Pokoknya jangan kapok, nanti main lagi kalaupun memang LSE ada kegiatan boleh diundang kami. Siapa tahu bisa memperpanjang silaturahmi. Silaturahmi itu memperbanyak rezeki, memperbanyak umur kata orang. Oke Tribuners, sementara itu dulu informasi-informasi yang bisa kita kulik dari LSE, Lampung Say LTTC. Tetap pantengin terus Facebooknya Tribun Lampung. Jangan lupa juga klik like, subscribe, dan share di channel YouTube-nya Tribun Lampung, dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya supaya berita-berita terupdate akan diinformasikan ke akun kalian semua. Oke, akhir kata saya Bung Rian, saya Mas Abil, saya Uda Idap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 3 pedal, 1 aspal.